Anak-anak muda yang luar biasa. Sudah ada 4 orang di sini sama-sama dengan kita. Masih ada lagi 3 orang ya. Karena ada tugas, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi dorang masih belum bisa gabung saat ini. Tapi mudah-mudahan dorang boleh gabung supaya sama-sama dorang mau dengar dorang punya kisah yang luar biasa. Oke? Oke, mari kita berkenalan dulu dengan dorang. Ada 4 orang di sini. Ada Jessica Wales. Halo. Kemudian ada Yeriko. Halo. Selanjutnya ada Selin. Halo. Dan ada Fiona. Halo. Oke. Baik, jadi ini 4 orang yang sudah bergabung sama-sama dengan kita di Zoom ya. Dan nanti akan ada lagi 4 orang yang mau gabung. Ada Deki, ada Audrey, Justy dengan Jody. Ya, mudah-mudahan orang bisa gabung sama-sama di orang. Baik teman-teman, kurang lebih 3-4 bulan kan orang kasih habis orang punya waktu di rumah saja ini, tentu dengan kesibukan masing-masing. Tapi yang orang mau sharing tentang bagaimana orang 3-4 bulan ini ya teman-teman, sama-sama juga dengan 4 orang lainnya ini boleh ada terus di hadapan laptop, di muka handphone kan, ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop, untuk memperlengkapi teman-teman muda di kelas online. Kayak ini Lala ya? Tidak dong Kak. Tidak. Oke. Nah, apakah selama kurang lebih 3-4 bulan ini orang bikin proyek yang orang kerjakan ini ada dia punya dampak? Dampak maksudnya dampak itu boleh berdampak di sekolah, karena kan ada beberapa yang masih sekolah, ada dampak di perkuliahan, atau mungkin dampak itu juga berupa pengembangan pribadi, karakter dan sebagainya. Oke? DP dampak apa? Ada Kak. Oke. DP dampak, orang boleh bahagi waktu lewat orang berpekerjaan di rumah dan orang pekerjaan lewat Zoom ini lah. Nah, DP dampak juga orang boleh memperlengkapi orang teman-teman supaya berbuah pada orang kehidupan. Dengan itu orang rasa bangga no Kak dengan orang pencapaian. Siap. Itu sih Kak. Pencapaian apa ini? Oh, pencapaian yang orang udah perlengkapi pada orang teman-teman Kak. Oke. Erik bagaimana? DP dampak apa Pak Ya, Erik? kalau dari kita pribadi, dampak yang dari proyek ini itu selain juga di tengah-tengah pandemi ini orang ada kegiatan toh. Jadi untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang nggak produktif, proyek ini akan membantu orang untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif, yaitu di mana orang bisa memperlengkapi orang-orang supaya boleh memberitakan Injil. Dan juga akan melatih orang dalam melatih kita public speaking kalau menurut kita ya, karena kita kan juga jam mau kasih materi juga kasih ajar orang-orang, dan itu akan melatih kita public speaking kalau menurut kita. Oke, baik. Yang lain Selin dengan Fiona, dia punya dampak apa Pak Selin dengan Fiona? Dampak tambahan untuk dari Cika, tentu terang lebih membagi waktu lagi, bagaimana terus belajar lebih disiplin, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Juga dampak kalau dalam
pelatihan ini ada teman-teman yang orang yang mungkin mau ikut training tapi dibatasi oleh waktu atau tempat dang. Jadi orang bisa ikut pelatihan, tapi dengan adanya pelatihan ini orang boleh dari rumah ya boleh mengikuti. Oke, kayaknya Fiona punya suara agak putus-putus tadi ya, tapi yang Kak tangkap tadi Fiona akhirnya boleh belajar untuk bagaimana dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan ke Fiona ya. Nah, itu juga menjadi dampak untuk pengembangan pribadi ya. Tapi kira-kira ada dia punya dampak negatif nggak? Kalau Pak Kak ya, Kak selama ini karena baku mengada terus dengan laptop ya, hampir tiap hari Kak mengada dengan laptop karena yang Kak lakukan juga kan bukan hanya kelas online yang orang Jabeking ya, proyeknya orang Jabeking, tapi ada kelas-kelas lain juga, pertemuan-pertemuan juga dengan PA. Jadi Kak mata ini sakit. Rupa sudah nak tangga dan kalau bang ada laptop. Kalau mau ini bagaimana? Tapi Kak rasa anak muda nyandak tuh Kang? Kak, nyandak. Sakit nyandak. Oke, kalau Selin DP dampak apa dang? Perselin DP dampak positif, boleh belajar lagi for pengendalian diri, sedangkan untuk memperlengkapi orang mesti sabar, mesti lain kali kalau mau marah, sabar, orang memperlengkapi sama dengan Kak Erik, boleh melatih berbicara dan yang dulunya kalau mau bilang Selin itu pemalu nih tak berbicara, boleh melatih orang dengan berbicara yang bagus kan, betul. Oke, baik. Ya teman-teman boleh kasih unmute saja dia punya audio supaya enggak terlalu ribet orang mau baca cerita. Orang kan ini 3-4 bulan ya. Itu membuat orang dapat gaya kan? Dapat gaya karena saat teman-teman lain mungkin terlena dengan orang zona nyaman, justru orang kan tuh ada dalam keadaan standby terus ya. Kayaknya ada ribut. Pas Cika tahu ada ribut-ribut. Pas Cika tuh pas apa ini ada ribut-ribut? Cika. Oh ya, oke. Cika mungkin boleh cari tanpa yang tanpa yang bagus supaya Kak Mirel data polisi tadi di kursi Kak, so itu wajib. Iyo, ternyata ya. Oke, kalau keluarga bagaimana? Mendukung nggak apa yang teman-teman ada lakukan selama ini? Mendukung ya keluarga, papa, mama, kakak, adik. Oke, pernah ada pemarah? Pernah Kak. Oh, pernah. Sekali-sekali. Oh, Kadang-kadang. Oke, coba orang dengarkan Cika dengan Erik nih. Oh, kalau dari kita Kak, dapat marah karena hari kan training siang. Nah, kita datang bangun lat. Nah, dapat marah karena pas datang bangun lat itu langsung gabung di Zoom. Nah, itu pekerjaan di rumah belum baking, so langsung gabung. Nah, mungkin karena itu Kak dapat marah. Oh, kurang HP terus. Nah, jadi ya begitu Kak. Jadi memang kan tuh biar orang melakukan hal yang baik ya, tapi orang juga boleh mengabaikan hal yang baik lainnya, toh. Ya, jadi paling tidak orang mesti seperti tadi ya, pintar bagi waktu. Memang kan tuh konsekuensi untuk ada dalam kegiatan seperti ini itu lelah. Jadi tinggal dari orang kan bagaimana mau atur waktu, kemudian juga menjaga kesehatan. Kalau Erik? Dari kita sih sebenarnya kalau tugas biasa kita selalu baking mulai dari pagi. Kalau misalkan tugas cuci baju ya baking. Cuma kadang-kadang walaupun kita sudah tugas kan biasa orang kakaknya jadi berapa suruh tuh misalkan beli ini, ambil ini, ambil itu. Nah cuma di kondisi lain kali kita adik dua itu kita coba pontar, coba bermain dan sehingga yang di rumah cuma kita. Nah, jadi otomatis satu orang tua panggil kita
Cuma dalam keadaan training begini kan otomatis kita mesti fokus di training dulu ini toh. Ya jadi itu lain kali orang tua Javi itu fokus terus di HP, di HP dulu mesti makan pengun. Jadi itu tuh yang kita rasa agak enak begitu dah. Kau bagaimana mau atasi itu dah? Ya kadang-kadang kalau kita sih lihat di mana kalau misalkan ada waktu kita bisa mau kasih mute dulu, kita mau bantu kita ke orang tua secara misalnya di saat itu bukan kita pe waktu mengajar toh, atau bukan di saat sebelum itu upgrade, sebelum simulasi. Nah sebelum simulasi itu kita ambil waktu sedikit, kalau misalkan kita orang tua dapat dulu, kita ambil waktu sedikit untuk mau baku tulung. Begitu. Jadi kita ambil waktu sebelum simulasi dan mengajar. Tapi dampak dari apa yang ada bikin itu ke orang tua apa? Kalau orang tua sih nggak pernah melarang, cuma kalau kadang ada sedikit kesal kalau kita gara-gara ya itu tadi kadang kalau dapat panggil untuk membaku bantu lain kali nggak ya respon karena di situasi training begini. Ya memang orang mesti pintar bagi waktu, jangan lupa juga bahwa orang di rumah sebagai anak juga punya kewajiban kan membantu orang tua ya. Kalau Cika ada atasi Mama dan Papa ada marah yang bangun tadi itu bagaimana ya? Oh kalau itu Kak, so mulai rajin bangun pagi Kak, baking apa yang harus dibuat, lalu lanjut dengan Zoom Kak. Kalau sekelar sudah mulai dari itu sondak Kak. Sendaknya Papa di rumah sudah marah. Tapi kan Kak lihat juga beberapa kali orang ketemuan di Zoom, Papa dan Mama juga ada sama-sama kan, jaga lia-lia, jaga obat. Iya Kak, dorang dukung Kak tuh Kak. Cuma lantaran itu Kak pernah satu hari kita bikin kesalahan, nah itu Jadi itu karena kelalaian gitu kan. Baik, kalau dampak di sekolah ya, Selin dengan Fiona ini ada dampak nggak? Misalnya ketika dikasih tugas dari sekolah, kan sekarang sekolah tuh ini tahun ajaran baru sekolah, tentu guru-guru ada kasih tugas. Nah, apakah Kalau berdampak di tugas ada bikin tugas kemudian tidak fokus atau bagaimana? kalau dampak negatif, pertama banyak di pejam rupa tersambung-sambung gitu. Jadi itu orang tadi salah. Terus juga kalau berhubungan dengan training kan kadang ada yang tiba-tiba kasih tugas tuh kumpul ini jam begini jam. Jadi kan orang mesti bagaimana ya supaya mau tepat waktu dengan tetap mau kasih jalankan orang ke tugas yang di Zoom. Itu Kak. Terus kalau sudah itu Kak. Cuma itu oke. Kalau Selin bagaimana Selin? Kalau Selin karena mungkin ini baru awal-awal untuk daring dari sekolah, sampai sekarang belum ada masalah, belum bertabrakan untuk waktu, dan sekolah juga rupa mengerti untuk orang. Jadi untuk waktu lewat daring memang singkat, jadi untuk tugas lewat kelas online ini boleh Selin baking, dan juga tugas sekolah masih boleh Selin apa. Jadi untuk sekarang belum ada dampak negatifnya. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi memang DP dampak macam-macam Kang. Cuma begini, orang kan hampir tiap hari itu mengada laptop, baking class. Baru kemudian yang Kak tahu kalau pemakaian Zoom dengan WA ini kemungkinan lebih besar mau tarik itu kuota itu Zoom. Salah ya? Nah, mau nipik kuota ini bagaimana ini? Apakah dia minta ke orang tua atau? Puji Tuhan ada wifi jadi. Oh, yang lain ada wifi jadi aman Kang. Kalau Selin ada wifi aman. Sama Kak. Kalau Selin yang dulu sih pernah ada wifi, untuk sekarang
saya putus untuk jaringannya. Tapi untung waktu sebelum ada kelas online, Selin ada uang lebih dan uang tabungan. Jadi untuk kuota itu Jadi dari hasil Selin pe uang ya, tabungan itu, Selin uang tabungan. pakai untuk beli kuota. Iya. Ya, Selin Iya, Kak. berarti Cuman mungkin untuk karena akhir-akhir ini lebih menipis uang tabungan, lain kali apa dulu hotspot atau suruh beli orang tua. akhirnya juga menipis uang tabungan. Tapi Kak bangga loh Selin, maksudnya boleh pakai uang tabungan ini. Mungkin kata Selin kan, so ada perencanaan ke depan uang tabungan ini mau dipakai untuk untuk membeli sesuatu, tapi boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan begini ya. Memang terhadap pengorbanan ya, harta apapun itu ya. Kalau mau dibandingkan dengan jiwa ya, mau dibawa ke Tuhan, diperlengkapi itu, harta sebesar apapun sebenarnya nyandak dia punya nilai apa-apa itu dibandingkan jiwa ya. Kak salut loh Pak Selin, bagus. Nah sekarang ada di sini sama-sama ya, baru bergabung ya, ada Audrey ya. Baru kelar setahu ada sekolah ini, jadi Audrey baru sama-sama Kang dari sekolah mungkin ada makan dulu. Tuh Audrey ya? Iya Kak. Bagaimana tadi di sekolah, aman? Ada tugas tadi atau? Aman, DP tugas banyak sekali. Banyak sekali ya. Karena kan di rumah saja. Jadi guru kasih tugas supaya Iya. juga waktu itu orang boleh pakai untuk belajar ya. Makanya yang tadi orang diskusi sama-sama ya. Dan kalau orang itu mesti belajar bagaimana mau bagi waktu sekolah, waktu juga untuk kuliah, waktu bersama keluarga, dan waktu juga melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang tadi disampaikan. Orang kan sekarang sudah baking hampir tiap minggu ya, hampir tiap minggu buka kelas. Kalau setahu untuk simulasi ya, tiap hari orang ada tugas untuk simulasi dengan teman yang sementara tiap minggu orang masuk kelas yang lain tapi peran teman-teman. Kamu suka dengar selama kurang lebih 3-4 bulan ini ada hal-hal lucu atau hal-hal unik atau mungkin bikin orang marah pasti ya ketika orang memperlengkapi anak-anak muda atau teman-teman. Ada enggak? Coba siapa yang mau sharing dulu? Orang mau dengar. Ayo. Ada? Sebelum orang mau sharing, ini ada ya, Justy baru bergabung masih lengkap dengan dia punya dia punya baju seragam sekolah ya. Kayaknya ini baru selesai sekolah. Itu baju seragam atau apa ya? Baju seragam batik Kak. Oh iya. Oke. Baik Selin. Ya, jadi coba ada yang bisa mau sharing? Dari kita sih ada ya Kak, dari itu yang kelas online beberapa waktu lalu yang angkatan 5 atau kalau nggak salah kalau angkatan 4. Itu ada satu anak yang mungkin lah bisa dibilang agak gagap begitu dan. Jadi waktu simulasi pun itu kadang satu bagian itu boleh makan 2 jam. Dari saat seperti itu kadang kita dia lagi apa nggak bisa mau delegasikan dulu pas apa gitu. Cuma satu poin yang bikin kita itu juga semangat dalam mulatif aja itu nipis semangat gitu, walaupun dia dalam kondisi seperti itu dia nggak pernah menyerah dan dia setiap kali selesai simulasi dia bilang, Kak kita mau belajar ulang Kak kita belajar ulang Kak. Nah itu yang semangat berarti dia tuh. Nah itu dipilih lebih dari anak ini. Makanya kita sebut saja dia AL. Walaupun sana. AL. Iya, jadi tapi walaupun dia semangat, Kak tahu dia siapa, cuma memang mulia dari dia punya semangat itu, memang
orang juga kadangkala agak minder ya. Orang yang seperti itu ya, agak gagap dia bercerita, tapi dia boleh terus ada di setiap kali kelas ya. Bahkan dia selalu cari tahu kapan ada kelas. Kalau ada link, dia tanya ini link untuk mau kelas, itu luar biasa ya. Jadi Erik ini sebenarnya mesti bangga dong. Karena orang itu tuh jadinya. Iya. Jadi apa maksudnya dari nol lalu kemudian sekarang jadi wow ya. Gitu. Nah, terus Ya tadi Kak bilang juga puji Tuhan juga dia sekarang paham gitu bagaimana cara bercerita. Bahkan dia sekarang mulai bantu-bantu di kelas online yang lalu dia juga bantu sampai sekarang pun. Sementara kelas online gelombang 7 dia boleh sama-sama dengan kita, boleh bantu dengan kita untuk mengasih simulasi peserta-peserta. Ya itu jadi kebanggaan tersendiri kalau bagi kita lah. Oke. Nah, kalau Justi bagaimana Justi? Kalau kata dia mengesankan banyak kan Kak, karena orang bahas latih saya ajar itu mungkin ada kakak yang sharing tadi, yang tidak sama pemikiran, yang pasti ada yang tuh cepat sekali mau hafal dengan ada yang harus sabar akan terus. Kan kadang kan ini trompet kelas ini juga di waktu padat, kadang suruh coach coba simulasi, kadang selalu lama dia semangat peserta yang memang suka terus mau dilatih diasah terus dan jadi nggak usah telah sebentar aja telah pasti kelar dulu ini. Kadang orang tak pacu semangat wedding dorang, bahkan mungkin kalau pergumulan juga dengan beberapa peserta, mungkin kalau mau bilang dari kata kasar dan sampai diorang blok, maka orang doakan dan akhirnya diorang terbuka kembali dengan orang. Ternyata kok dong ada pergumulan ini, orang pokoknya pas dia ikut ini kelas bahkan diperlengkapi untuk memperlengkapi itu, bersyukur sekali sih gitu kata itu. Bagi bisa kenal-kenal dan bertumbuh bersama. Mantap. Oke, kalau Audrey bagaimana Dang? Kalau yang kita ada rasa baru-baru sih Kak, karena Kak kan yang khusus gelombang ini DP peserta yang 17 tahun toh, yang lebih tua Dang dari Audrey. Kom pas saya latih, ternyata pas Audrey baru bercerita satu kata, Tuka langsung sambung satu paragraf. Kalau mau tegur kan nggak enak toh, apalagi kan Tuka lebih tua Dang. Jadi gimana ini? Kok akhirnya pas kelar simulasi Bapak bilang Kak Andi kan Bapak bilang si penjelasan bebas supaya Tuka mengerti. Akhirnya setelah kasih penjelasan Tuka boleh mengerti dan dengan malahan Tuka cara menghafal, Tuka bahafal cepat sekali dan mau tanggap. Jadi bersyukur sekali dan Tuka boleh mengajar sambil belajar leh. Oke. Jadi itu kan pengalaman-pengalaman yang orang dapatkan, kadang-kala pengalaman itu boleh membuat orang lebih semangat, tapi kadang-kala juga ada pengalaman yang orang rasakan itu membuat orang juga ingin menyerah kan. Tapi bersyukur semua yang ada di sini dia punya pengalaman itu ternyata membuat orang lebih semangat lagi untuk memperlengkapi Kang. Nah itu pengalaman. Cuma kan selama ini orang juga mungkin merasa ada dia punya perubahan hidup ya. Dia punya perubahan hidup. Nah, mungkin kayak kalau Erik, Cika, Fiona selama dalam kalau untuk kegiatan begini itu sudah lama. Tapi kan di sini ada Selin, Justi, Audrey yang baru. Kira-kira ada perubahan nggak? Perubahan apa yang dirasakan oleh baik Selin, Justi dan Audrey? Ada perubahan? Kalau kita ada sih Kak. Jadi kan Kak tuh rupa yang Kak udah bilang orang tiga kan istilah baru toh belum yang rupa Kak Cika dengan Kak Erik, tapi bersyukur gimana ya boleh baku bantu dan boleh tabaku selak nyanda pandang mana lebih dulu mana yang terakhir. Jadi bersyukur sekali boleh dapat teman baru, boleh dapat hal-hal baru dan orang boleh dapat berkat, jangan orang boleh bagi orang berkat itu ke orang lain. Itu ada suatu sukacita tersendiri Kak yang boleh kita rasa. Oke, kalau Justi bagaimana Justi? Ada perubahan? Perubahan sih lebih
rupa ada rasa tanggung jawab, dan apalagi kan itu memberitakan Injil kan tanggung jawab sama atau aku bilang wow kita kok tidak ada tanggung jawab di sini, dan itu memang kita harus backing, dan apalagi memperlengkapi memang rupa orang sama yang kita mau mendapatkan, mau urus sesuatu barang yang tak suka pasti kita memang urus baik-baik, apalagi barangkali banyak dari kakak dengar kak dia bilang ini tuh mau urus jiwa dan orang mau bawa orang ke Tuhan, jadi yang wow barang yang tak sayang sekali Jo buat tak urus baik-baik, apalagi nih orang-orang yang kita mau bawa jiwa ini. Jadi pengalaman bersyukur sekali boleh ada sama-sama, dengan pengalaman juga kita rasa sih di waktu itu sekarang bukan nyedak sia-sia sih di rumahkan ini, produktif, dilakukan produktif, more produktif yang dilakukan dengan benar. Dimana kita melakukan pekerjaan baik, yaitu memberitakan kabar baik. Itu sih dari kita, Kak. Mantap. Selin? Kalau untuk Selin sih, sama dan Jasi bertanggung jawab bagaimana dan ketika orang mau belajar, Pak peserta yang ada kan orang mesti bilang tuh ada di bagian pertemuan itu baca Alkitab, beribadah, berdoa. Nah itu juga menjadi dampak Selin rupa. Oh Selin saya belajar peserta, kok masa Selin nak mau backing itu? Jadi ketika Selin saya belajar peserta untuk baca Alkitab, ini boleh bikin dosa ini itu. Selin juga belajar untuk tidak melakukan itu, menjadikan orang serupa menjadi dorang perul model sama lagi yang Kak Ja bilang. Jadi itu untuk dari Selin pribadi untuk lebih baik mau berubah ke depan, walaupun mungkin orang tidak bisa lihat secara langsung dan tidak bisa lihat bertatap muka secara langsung. Itu sih Kak. Oke, baik. Kak rasa banyak hal yang memang bisa menjadi orang punya kesaksian untuk orang boleh bagikan kan, supaya juga untuk teman-teman di sana ketika dengar ini, orang juga boleh termotivasi untuk memberi diri dipakai Tuhan untuk memperlengkapi anak-anak muda yang banyak sekali di luar sana mungkin terjebak dalam pergaulan-pergaulan buruk, atau meskipun ada dalam situasi di rumah saja, orang hanya menghabiskan waktu dengan games, dengan drakor, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena untuk menutup orang punya diskusi ini ya, bincang-bincang ini, ada enggak hal-hal yang teman-teman mau sampaikan atau mau pesankan ke anak-anak muda yang ada di luar sana? Oke, atau mungkin teman-teman yang ada di sekeliling orang, ya, di gereja orang masing-masing. Nah, siapa tahu orang boleh nanti mau lihat nih video ini tuh, itu nanti kalau mau share juga pada orang. Nah, ada enggak hal-hal penting yang mau disampaikan ke orang? Silakan, ayo. Oke, jadi pesan untuk teman-teman ya, di tengah pandemi corona ini kan orang ada kegiatan yang bisa dibilang orang nak sibuk toh, jadi orang ada kesibukan di rumah. Nah, teman-teman itu bukan jadi alasan di mana kita orang nak bisa melakukan hal-hal yang produktif. Jadi teman-teman, jika teman-teman di rumah tidak melakukan apa-apa, mulailah dari sekarang untuk mencari hal-hal yang produktif yang teman-teman bisa lakukan. Dan juga kadang-kadang orang juga di tengah kesibukan itu selalu jadi alasan di mana orang nak mau melayani Tuhan. Teman-teman, untuk melayani Tuhan orang nak perlu tunggu untuk waktu free atau waktu lowong. Bahkan di tengah kesibukan pun ketika orang mau, orang punya kerinduan, orang bisa melayani Tuhan. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Oke, itu dari Erik. Bagus sekali ya, dia punya motivasi yang disampaikan ke anak-anak muda. Ada yang lain? Sekarang dari yang baru mau masuk kampus nih, calon mahasiswa. Ayo, silakan. Nah, Kak, kalau dari kita, di situasi pandemik ini kan orang banyak waktu. Maksudnya bukan banyak waktu untuk begitulah, Kak. Nah, tapi tinggal di rumah kan bukan berarti orang mati gaya toh. Malahan orang boleh berkarya dan boleh bikin hal-hal yang baru. Nah, apalagi kan di situasi saat ini banyak jika teman-teman
yang cika jalan cuma jalan sehabis waktu dengan sia-sia dan main game atau main game ya sampai berlarut-larut malam lah Kak. Nah tapi lewat waktu yang ada, orang boleh bagikan kabar baik yang orang sudah terima. Nggak mungkin toh Kak, so ada empat orang trek, orang yang tak membagikan. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baik mungkin dan tetap semangat. Nah, itu Kak dari kita. Baik, terima kasih Cika. Mudah-mudahan teman-teman juga yang dengar ya boleh pergunakan waktu dengan baik kan untuk menjalani hidup di masa muda ini supaya waktu yang ada yang sangat singkat itu tidak dibuang sia-sia kan. Oke, sekarang dari siswa-siswa ini ada 4 orang. Mari, siapa dulu? Fiona? Oke, nah untuk teman-teman pesan-pesan dari saya, dari orang semua juga pastinya sama dalam situasi dan kondisi saat ini. Bukan berarti orang nggak bisa lakukan apa-apa atau bukan berarti ini waktunya untuk orang malas-malasan, tapi sebenarnya banyak hal yang boleh orang backing, banyak hal bagi kita untuk berkarya, pertama untuk memberitakan Injil dan memuliakan Tuhan. Maka tetap semangat, don't give up on earth, keep going. Thank you. Ongoing. Mantap. Baik, yang dari siswa dulu nih. Selin? Kalau Selin kan sekarang masa-masa mau badaring-daring tuh mesti disiplin selama kurang lebih 3-4 bulan senendak sekolah so malas. Jadi mungkin pas teman-teman lain badaring pagi-pagi hendak tak bangun, kong kalau misalnya orang dapat suruh, ini sih pengalaman dari Selin, dapat suruh untuk daring. Kong kalau di situ kan pasti guru-guru bilang, oh siapa yang udah masuk, siapa kumpul tugas. Namun ini harus jujur. Ketika kalau bilang, oh kita masuk. Karena waktu ada teman Selin yang memakai kesempatan yang seharusnya dia nendak masuk, dia bilang dia masuk. Nah di situ for teman-teman harus jujur, mau itu dari semua sih bukan cuma untuk sekolah, tetapi di keluarga, di teman-teman, di pergaulan pertemanan harus jujur. Jujur maksudnya bagaimana itu? Itu sih Kak. Mungkin kalau misalnya suruh bilang, Meni ada hadir tadi, Meni kong nanda hadir, kong orang bilang hadir, kong mana dang tuh bukti? Kan pas waktu itu Selin daring, kong DP kan kalau rupa di HP dia ada 4 frame, kong di bawah tergelap mungkin sekatu Selin ke teman jaringan, kong abis itu Selin data screen dan itu kong Selin kirim. Selin berpikir tuh teman lain akan mempergunakan itu dia for DP kecurangan tuh. Kong Selinnya iya dibikin ambil Selin P screenshot itu kong dia saya tambah DP foto yang Selin P teman P gambar data gelap akang. Itu sih. Okay. Jadi ini pengalaman pribadinya Selin ya yang mungkin baru-baru terjadi ya selama melakukan kegiatan daring untuk sekolah kan. Oke, Justi kayaknya enggak ada ini ya. Justi ada baganti atau mungkin ada suruh makan kan. Baik teman-teman. Oh ada ya. Oh silakan Justi. Jaringan. Oke, for pesan buat teman-teman semua. Guys, terusnya nggak mau hilang gak sih yang rompe masa muda ini? Malah rompe masa muda ini jadi masa muda yang berarti dan berterang semua. Rompe masa muda ini cuma satu kali, coba orang pergunakan itu masa muda itu ya
untuk melakukan itu perbuatan baik, yaitu memberitakan kabar baik itu dan teman-teman. Orang ini hidup sudah jadi berkat. Apa saat orang hidup itu nih mulai jadi berkat juga for hidup yang memberkati orang lain. Nah, jadi teman-teman semangat for teman-teman for melayani Tuhan. Jangan pandang diri lemah. Sama yang Timotius yang masih muda, teman-teman harus semangat melayani Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini. Oke, nah Justin kasih semangat itu buat teman-teman. Terlebih teman yang ada di Jatinangor ya, semangat. Oke, terakhir dari Audrey. Sebenarnya kalau di pesan-pesan semua terwakilkan suka dari yang sebelumnya Audrey cuma mau tambahkan rupa Kak Erik dengan yang lain dia bilang tentang melayani. Orang itu kalau mau melayani tidak perlu memandang sikon, tidak perlu memandang tempat dimanapun orang pergi dan berada. Orang itu kalau suka pasti ada jalan. Paling kalau orang mau bekim, ada juga alasan yang orang mau kasih. Jadi untuk hal-hal yang fana saja, masa orang berusaha mati-matian, apalagi ini melayani adalah hal yang kekal, orang tidak mau berusaha mati-matian. Jadi DP akhir tetap menjadi garam yang terang dimanapun orang pergi dan berada, dengan tetap menjadi berkat. Terima kasih. Oke, mantap ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semua ya. Just ditambahan sedikit ya Kota. Oh, silakan. Ya pesan for teman-teman kalau melayani kan pasti rupa banyak orang selalu bilang itu banyak tantangan ya apa. Percaya jangan andalkan diri rupa tompe komitmen toh, jangan kasih pengandalan diri, kasih semua untuk kemuliaan Tuhan, andalkan Tuhan. Walaupun apapun diperintangan, intimidasi dari siapapun itu, bahkan mungkin dari teman tua atau tompe sahabat, pacar atau apapun itu, percaya aja kalau sejelas bilang pacar. Tompe motivasi benar orang melayani Tuhan, tetap pasti Tuhan kasih buka jalan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih untuk dia punya sharing, dia punya kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang orang bincang-bincangkan di saat ini itu boleh jadi motivasi, berkat, inspirasi juga bagi orang-orang yang menonton video ini dan melihat bagaimana teman-teman di kehidupan sehari-hari itu boleh terus memberi diri, dipakai oleh Tuhan meskipun teman-teman masih muda ya. Terima kasih untuk semua yang sudah memberi waktu saat ini di acara Bincang-Bincang bersama Bro Sis. Itulah orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di masa muda ya, meskipun mereka masih muda tapi boleh memberi diri untuk dipakai Tuhan, memberikan waktu, memberikan tenaga, pikiran, bahkan ada yang merelakan dia punya uang tabungan untuk dipakai menopang pelayanan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman dengar di video ini itu boleh jadi inspirasi, boleh jadi motivasi bagi semua yang melihat video ini. Dan jangan lupa supaya video ini terus berkembang dan terus menjadi berkat bagi orang lain, subscribe dan bagikan ke orang lain supaya orang-orang juga boleh dapat melihat video ini dan termotivasi untuk memberi diri di masa muda ini menjadi berkat, menjadi orang-orang yang berguna, yang berdampak bagi kehidupan keluarga, kehidupan orang-orang di sekitar orang. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomen, silakan dikomen supaya juga ini menjadi masukan dan menjadi semangat bagi kita secara pribadi. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita dan Shalom.